Karena Hanli telah menempatkan 3 jimat kunci jiwa ke tubuh orang itu, dengan kultivasinya yang begitu lemah, Hanli yakin orang itu pasti nggak akan mampu melarikan diri. Begitu dia kembali, dia akan dapat dengan mudah mengambil nyawanya. Saat merasa kekuatan fisik dan kekuatan sihirnya telah pulih, Hanli melesat dengan perahu anginnya menuju Kuhun. Dalam perjalanan, angin malam yang dingin telah menenangkan sebagian besar amarah Hanli yang luar biasa. Setelah pikirannya menjadi lebih jernih, dia mulai memikirkan kembali semua yang terjadi. Kata-kata dan tindakan kultivator sekte pengendali roh sepertinya telah dipikirkan dengan baik. Selain itu, dengan kekuatan belalang sembah yang menakutkan, Hanli mulai meragukan bahwa dia adalah seorang kultivator pembangunan fondasi. Bagaimana mungkin binatang iblis yang begitu menakutkan bisa muncul di dekat kota Jiayuan, kecuali ada yang membawanya. Dan gak mungkin seorang kultivator pembangunan fondasi bisa menjinakkan binatang iblis seganas itu. Dari penilaiannya, binatang iblis itu bisa menangani 4 kultivator pembangunan fondasi tahap akhir. Hal itu membuat Hanli curiga kalau orang yang menempati tubuh Kuhun sebenarnya adalah seorang kultivator formasi inti. Ketika sebentar lagi akan tiba di tujuannya, Hanli menghentikan gerakannya. Sambil tetap melayang di udara, dia mulai berpikir bagaimana bisa seorang kultivator formasi inti berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan, di mana tubuh mereka dihancurkan dan jiwa mereka terombang-ambing. Mungkinkah dia bentrok dengan kultivator formasi inti lainnya? Ataukah mungkin dia bertemu dengan seorang eksentrik tahap jiwa baru lahir? Namun, kultivator jiwa baru lahir dari 7 sekte telah lama melepaskan diri dari dunia. Hanya 2 atau 3 yang masih tersisa di negara bagian Yu. Bahkan selama perang terjadi, Hanli belum pernah mendengar ada seorang kultivator jiwa baru lahir yang mengambil tindakan. Padahal hanya dengan satu lambaian tangan, ahli seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan membalikan lautan. Itu membuat Hanli merasa benci terhadap para kultivator jiwa baru lahir, dan dalam hati mengutuk mereka berkali-kali. Sampai kapan mereka hanya menonton, dan akhirnya mengambil tindakan? Mungkinkah itu yang terjadi? Mungkinkah kultivator formasi inti itu bertemu eksentrik jiwa baru lahir? Hanli menebak-nebak di dalam benaknya. Setelah cukup lama memikirkan semua itu, Hanli semakin yakin bahwa orang yang menempati tubuh Kuhun kemungkinan besar adalah kultivator formasi inti. Hal itu membuat Hanli berkeringat dingin dan memasang ekspresi aneh, menyimpan jejak ketakutan dan kegembiraan. Apakah orang itu sengaja berpura-pura lemah untuk mempermainkannya? Tapi setelah memikirkannya lebih lanjut, Hanli merasa sepertinya itu nggak mungkin. Selain itu, orang itu juga sepertinya nggak bisa mengendalikan binatang iblis belalang abu-abu. Jika tidak, mengapa dia nggak membuat binatang yang menakutkan itu mengikutinya sebagai pengawal? Karena itulah orang itu menjebaknya memasuki gua, dengan harapan binatang iblis yang tak terkendali membunuhnya. Dengan pikirannya yang tajam, Hanli merenungkan serangkaian kejadian sebelumnya, dan secara bertahap menyadari kebenaran yang lengkap, membuat hatinya menjadi berani sekali lagi. Mengingat orang itu adalah seorang kultivator formasi inti pihak musuh, maka akan sangat berbahaya jika dia bisa melarikan diri. Ketika tingkat kultivasinya telah kembali, dia pasti akan mencari dan mencabik-cabiknya. Oleh karena itu, Hanli berniat untuk melenyapkannya dan segera melanjutkan terbang ke puncak gunung kecil. Dalam sekejap mata, Hanli tiba di puncak gunung. Dia melihat Kuhun masih tertahan di tempatnya, jimat di tubuhnya juga masih ada. Dengan sangat gembira, Hanli turun sekitar 30 meter dari Kuhun dengan santai. Saat melihat Hanli turun, Kuhun tampak sangat terkejut. Seolah-olah dia nggak menyangka bahwa Hanli akan kembali hidup-hidup. Dia memaksakan dirinya untuk tersenyum lebar dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi Hanli nggak mau memberi kesempatan orang itu bicara.
dia mengangkat tangannya dan menembakkan 2 garis cahaya hitam ke arahnya. Melihat serangan ganas itu, kulit Kuhun memucat. Menyadari bahwa Hanli ingin mencabik-cabiknya, dia tiba-tiba melompat beberapa meter ke samping dan menghindari serangan itu. "Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bilang kamu lupa tentang sumpah kematianmu." Kultivator Sekte Pengendali Roh berteriak dengan bingung. Hanli sama sekali nggak peduli dengan apa yang dikatakan Kuhun. Dia menatap 3 jimat kunci jiwa yang masih ada di tubuhnya. Dengan jimat menempel di tubuhnya, orang itu masih bisa bergerak. Hal itu membuat Hanli dipenuhi keraguan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Hanli mendengus dan menunjuk cakar naga hitam, membuat mereka segera tumbuh beberapa kali ukuran aslinya, berubah menjadi 2 cahaya hitam besar sebelum menyerbu ke arah Kuhun. Melihat Hanli gak berniat untuk berhenti sampai dia mati, Kuhun menyemburkan garis cahaya hijau dari mulutnya yang dengan kaku memblokir serangan kekuatan penuh cakar naga hitam. Hal itu membuat Hanli sangat terkejut dan segera menatap cahaya hijau yang telah mampu memblokir kekuatan penuh cakar naga hitam. Ternyata itu adalah belati sepanjang 1 inci berkilauan dengan sinar hijau bening. Harta sihir. Hanli berseru kaget. Entah itu benar harta sihir atau bukan, tapi tetap aja Hanli masih terkejut. Dengan tingkat kultivasinya yang hanya berada di lapisan ke-6 pemurnian Ki, orang itu masih bisa menggunakan harta sihirnya untuk memblokir cakar naga hitam. Sekarang Hanli benar-benar yakin kalau orang itu pernah menjadi kultivator formasi inti. Dengan pemikiran tersebut, Hanli melanjutkan serangan sengitnya dengan cakar naga hitam dan mengeluarkan lonceng jiwa. Melihat Hanli mengeluarkan lonceng jiwa, Kuhun menjadi panik dan segera meludahkan bola hijau zamrud. Bola itu melepaskan cahaya hijau lembut yang segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Hanli pun mulai membunyikan lonceng jiwa, berniat untuk membuat Kuhun gak bisa bertarung. Tapi Kuhun sepertinya sama sekali gak terpengaruh. Jelas bahwa pancaran bola hijau melindunginya dari efek lonceng. Setelah membunyikan lonceng 2 kali lagi dan Kuhun tetap nggak terpengaruh, Hanli dengan murah menyimpannya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 boneka muncul dalam kilatan cahaya putih. Mereka adalah boneka terakhir kelas 2 Hanli yang tersisa. Jika ini rusak, maka dia hanya akan bisa menggunakan boneka buatannya sendiri yang lemah. Hanli segera memerintahkan boneka-bonekanya untuk menyerang. Berkas cahaya dan panah api dengan dahsyat menyerbu ke arah orang itu. Setelah melihat serangan yang menakutkan seperti itu, Kuhun mengatupkan giginya karena khawatir. Dia buru-buru melemparkan gerakan mantra ke arah bola hijau, menyebabkannya dengan cepat berputar dan bersinar lebih terang. Tiba-tiba, seberkas cahaya itu terjalin satu sama lain dan meledak dalam ledakan yang menyilaukan. Kemudian, Kuhun menaiki gelombang ledakan untuk mundur sekitar 10 meter. Hanli tercengang. Seorang kultivator lapisan ke-6 pemurnian Ki benar-benar mampu memblokir serangan yang dilakukan dengan kekuatan penuh dari kultivator pembangunan fondasi tahap menengah. Tapi ketika dia ingat bahwa orang itu pernah menjadi kultivator formasi inti, dia merasa itu nggak terlalu aneh. Kuhun dalam hati mendesah lega. Teknik rahasianya telah berhasil memblokir serangan Hanli. Pada saat yang sama, dia merenungkan kata-kata yang harus dia gunakan untuk membujuk Hanli menghentikan serangannya. Karena dengan kekuatan sihirnya yang menyedihkan, dia nggak akan bisa bertahan lebih lama. Tetapi sebelum dia berbicara, Hanli menyentuh kantong penyimpanannya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, melepaskan kilatan cahaya merah yang menyilaukan. Kuhun tercengang. Tanpa memahami apa yang telah terjadi, bola hijau yang mengapung telah pecah di depan matanya, dan dia merasakan sakit yang menyiksa dari lubuk jiwanya. Dia berteriak keras saat dia jatuh ke tanah dengan tubuh yang tak henti-hentinya meronta-ronta. Cahaya hijau yang melindungi tubuh Kuhun telah menghilang tanpa jejak saat bola hijau hancur. Tanpa ada lagi yang menghalangi, berkas cahaya dan panah api menghantam tubuh Kuhun dengan telak. Setelah nggak ada lagi yang mengendalikannya, kekuatan belati hijau itu tiba-tiba berkurang dan secara paksa ditekan oleh cakar naga hitam. Hanli sangat gembira.
dia nggak menyangka serangan beresikonya ternyata efektif. Alasan mengapa dia nggak menggunakan boroh darah untuk menyerang jantung atau kepala Kuhun, karena Kuhun hanyalah mayat hidup. Paling-paling, Hanli hanya bisa melukainya dengan parah tanpa bisa membunuhnya. Karena itulah, dia memilih untuk menyerang bola hijau yang merepotkan itu. Namun dia nggak menyangka bahwa bola hijau akan pecah dalam satu serangan, dan menyebabkan Kuhun menemui ajalnya. Tampaknya, bola hijau telah terikat dengan jiwanya. Mungkinkah inti emas yang dia kentalkan dari formasi inti? Hanli menebak dengan sinis. Kemudian, dia melambaikan tangannya, menghentikan serangan boneka dan melihat dari dekat ke arah Kuhun. Setelah berkas cahaya memudar, Hanli dengan jelas melihat mayat yang menghitam tergeletak di tanah. Tapi anehnya, mayat itu nggak berubah jadi abu. Tubuh Kuhun benar-benar luar biasa. Mungkin itu karena dia adalah mayat hidup. Hanli tetap nggak bergerak, melihat mayat itu sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melemparkan 6 bola api ke arah mayat. Hanli dengan acuh tak acuh menatap mayat yang terbakar. Sesaat kemudian, bola cahaya hijau seukuran telur tiba-tiba terbang keluar dari api, ingin melarikan diri. Wajah Hanli menjadi dingin, tubuhnya kabur dan muncul di balik bola cahaya. Tangannya terangkat seperti kilat dan meraihnya dengan cahaya putih. Bola cahaya hijau tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Sebelum Hanli menghancurkannya dengan kekuatan spiritual yang ditanamkan di tangannya. Kemudian, Hanli melesat kembali ke dekat Kuhun dalam sekejap. Dengan lambaian lengan bajunya, api di tubuh Kuhun menghilang tanpa jejak. Hanli menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh Kuhun yang menghitam. Kemudian dengan hati-hati memeriksa lukanya. Dia sangat terkejut. Selain bagian luarnya yang hangus, organ dalam dan tulang Kuhun sama sekali nggak rusak. Hal itu membuat Hanli sangat senang. Meskipun Kuhun hanyalah mayat kosong, tapi Hanli menganggapnya sebagai pelayan yang setia. Jika Hanli bisa memperbaikinya, maka dia akan melakukannya. Selain itu, dia memiliki rencana yang membutuhkan tubuh Kuhun. Karena itu, Hanli dengan ringan membunyikan lonceng jiwa. Kuhun segera berdiri dan membuka matanya dengan ekspresi kosong. Hanli mengangguk. Meskipun Kuhun memiliki luka daging, dengan kekuatan regenerasinya yang luar biasa, seharusnya itu akan bisa pulih dengan cepat. Kemudian, Hanli mengalihkan pandangannya ke arah belati hijau bersinar yang melayang di udara. Setelah kehilangan tuannya, belati itu sekarang benar-benar diam. Hanli melanjutkan menggunakan cakar naga hitamnya untuk secara bertahap menekannya sebelum dengan hati-hati menenggelamkan rasa spiritual ke dalamnya. Tapi dia benar-benar diblokir untuk memasukinya. Sepertinya rumor itu benar. Harta sihir hanya bisa digunakan oleh kultivator formasi inti. Hal itu membuat Hanli sangat kesal. Dia hanya bisa melihat harta sihir itu dengan iri. Namun, Hanli masih sangat tertarik dengan harta sihir itu. Setelah beberapa tes hati-hati, dia akhirnya meraihnya dengan tangannya dan dengan hati-hati mengaguminya. Panjang bilah belati itu hanya 1,5 inci. Tanpa seorang tuan yang memberinya kekuatan spiritual, kemegahannya telah sangat melemah. Namun, itu masih mengeluarkan kabut aura dingin yang tampak luar biasa indah. Selain itu, di tubuh belati itu ada 2 tulisan huruf kuno. Hanli dengan lembut berbisik saat membaca namanya. Kecemerlangan hijau. Hanli dengan penuh kasih mengotak-atiknya sejenak. Sebelum dengan enggan menyimpan belati kecemerlangan hijau di dalam kantong penyimpanannya. Hanli melihat sekeliling untuk melihat apakah dia melewatkan sesuatu. Alhasil, perhatiannya tertuju pada bintik lampu hijau di tanah. Setelah melihatnya dengan cermat, ternyata itu adalah pecahan dari bola hijau yang telah dihancurkan oleh boroh darah. Meskipun telah hancur, sinarnya nggak berkurang sedikit pun. Hanli dengan hati-hati mengumpulkan pecahannya. Meskipun dia nggak tahu apa kegunaannya, Hanli menebak itu seharusnya ada hubungannya dengan inti emas kultivator formasi inti. Hanli nggak mempelajari potongan-potongan itu dengan cermat. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menyapu sekelilingnya sekali lagi. Setelah yakin gak ada yang terlewat,
dia mulai berpikir tentang bagaimana dia harus menghadapi belalang sembah besar. Dia nggak mau membiarkan binatang iblis itu lewat. Kaki depannya sangat langka dan pasti akan menjadi bahan yang berkualitas tinggi. Belum lagi bagian lain dari tubuhnya. Dia nggak berniat untuk menaklukkan monster itu hidup-hidup. Masalahnya, dia nggak punya pengalaman untuk mencobanya. Kultivator yang mengendalikan binatang iblis telah memelihara binatang iblis mereka dari kecil dan menjadi sangat akrab selama proses binatang itu menjadi besar. Adapun kultivator sekte pengendali roh, kemungkinan dia telah kehilangan kendali atas belalang sembah ketika dia kehilangan tubuhnya dan mengubah penampilannya. Kalau tidak, binatang iblis itu pasti akan dengan setia melayaninya seumur hidup dan gak akan pernah meninggalkannya. Yang pasti, binatang iblis lebih setia dari manusia. Adapun apakah Hani harus memberitahu 7 sekte dan sekutu mereka tentang informasi yang dia dapat, dia memutuskan untuk menunggu beberapa hari dan mendengarkan berita apapun. Karena dia nggak tahu apakah informasi kultivator sekte pengendali roh itu benar atau tidak. Walaupun dia menunda keberangkatan beberapa hari, tapi dengan perahu anginnya, dia masih bisa di camp 7 sekte sebelum batas waktu. Jadi, Hani menghabiskan 1 hari di hutan lebat di dekat gua, dan dengan diam-diam mendirikan formasi besar pembalikan 5 elemen. Hani nggak meletakkan sebagian formasi besar dengan tergesa-gesa, seperti yang dia lakukan di Istana Kekaisaran. Dia telah menyiapkan formasi secara keseluruhan, jadi kekuatannya pasti jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat ini, dia melihat belalang besar pergi untuk berburu makanan, dan dia kembali membawa harimau hitam besar, membuat Hani tercengang. Baru kali ini, Hani melihat harimau hitam jenis itu. Itu pasti bukan binatang biasa, namun sangat disayangkan, binatang itu hanya menjadi makan malam binatang iblis. Setelah menyelesaikan persiapannya, Hani diam-diam menyelinap ke dalam gua. Beberapa saat kemudian, dia bergegas keluar dari gua dengan perahu anginnya, terbang langsung menuju formasi. Sebuah bayangan mengejarnya, dan itu adalah belalang besar. Meskipun belalang itu agak cerdas, dia nggak mungkin memahami mantra formasi dan dengan mudah terjebak dalam mantra formasi. Hani membiarkan belalang besar itu berlari dengan panik di dalam formasi pembalikan 5 elemen. Setelah 2 hari berlalu, binatang iblis itu kelelahan dan gak lagi bergerak di dalam formasi. Pada saat itu, Hani mengeluarkan boneka-bonekanya dan mulai mengganggunya tanpa henti dari luar formasi, melarangnya untuk beristirahat. Meskipun serangan belalang itu sangat menakutkan, tapi pertahanannya biasa aja. Karena nggak bisa mendekati boneka yang menyerangnya, dia terpaksa menggunakan kaki depannya yang seperti sabit untuk melindungi dirinya sendiri. Itu berlanjut selama setengah hari, sampai belalang sembah nggak lagi mampu bertahan, membiarkan boneka-boneka itu menyerang tubuhnya. Meskipun lukanya nggak berat, sebagian besar kekuatannya telah habis. Pada saat ini, Hani bergiliran mengganti batu roh boneka tersebut. Melihat binatang iblis itu telah benar-benar lemah, Hani memanggil jimat harta karun pisau kuning kecil. Setelah serangan boneka, pisau kuning kecil itu menusuk kepala belalang dan membuatnya langsung tewas. Hani berjalan menuju mayat binatang iblis itu dengan sangat gembira. Kemudian, dia mengambil pedang peraknya yang besar dan memotong kaki belalang tersebut. Setelah itu, dengan perlahan dia membuka perut belalang, berharap binatang iblis itu benar-benar binatang iblis kelas 5. Jadi dia bisa mendapatkan inti iblis yang sangat langka. Tapi apa yang Hani temukan benar-benar membuatnya terkejut. Dia menemukan beberapa benda opal putih bersinar berbentuk sama. Udah bisa dipastikan kalau itu adalah telur monster. Setelah pulih dari keheranannya, Hani mengeluarkan 7 telur lagi dari perut belalang, dengan total lebih dari 10 telur. Telur itu berukuran sama dengan telur ayam. Hani nggak bisa menahan tawa, itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Tapi setelah memeriksanya, ternyata telur-telur itu nggak mengandung aura kehidupan sedikit pun dan jelas nggak bernyawa. Dengan ekspresi muram, dia memeriksa telur yang lain. Seperti yang dia duga, semua telur nggak bernyawa.
Dengan kesal, Hani berpikir untuk mengubah telur-telur itu menjadi abu. Tetapi setelah beberapa saat ragu, dia memutuskan untuk menyimpannya dalam wadah batu giok. Belalang itu bukanlah binatang iblis biasa. Bahkan jika telurnya mati, mungkin aja mereka berguna. Setelah dia melepaskan sayap abu-abu belalang, Hani mengubah mayatnya menjadi abu dan terbang menuju gua. Siapa tahu dia menemukan sesuatu. Dan pencariannya nggak sia-sia. Di dalam gua, Hani menemukan mayat berjubah abu-abu. Di pinggang mayat itu ada kantong penyimpanan yang masih utuh. Saat Hani menggenggam kantong penyimpanan, jantungnya berdebar kencang. Hani yakin mayat itu pasti mayat kultivator sekte pengendali roh. Ketika dia meninggalkan jiwanya dari tubuhnya, dia benar-benar meninggalkan kantong penyimpanannya. Setelah menekan kegembiraan di dalam hatinya, Hani memasukkan indera spiritualnya ke dalam kantong penyimpanan dan dengan hati-hati memeriksa apa yang ada di dalamnya. Namun, kegembiraannya segera lenyap. Kantong penyimpanan itu hanya berisi toples dan pot. Sebagian besar dari mereka adalah pakan binatang iblis serangga. Jelas, itu nggak ada gunanya bagi Hanli. Sisanya hanyalah beberapa jenis serangga. Sebagian besar mereka masih dalam keadaan hidup. Sampai akhirnya Hanli mencapai lapisan bawah kantong penyimpanan dan menemukan slip giok hijau yang membuatnya sangat penasaran. Slip itu berisi pengalaman kultivator sekte pengendali roh tentang pembiakan serangga. Nggak hanya memperkenalkan lebih dari 1000 serangga yang nggak dikenal ke Hanli, tapi juga menyebutkan teknik rahasia yang digunakan untuk membiarkan dan mengendalikan mereka. Tapi yang paling menarik minat Hanli adalah daftar peringkat serangga yang paling ganas. Belalang sembah besar jelas ada dalam daftar. Meskipun berwarna abu-abu, dia menyebutnya belalang setan punggung emas. Itu membuat Hanli benar-benar bingung sejenak. Belalang sembah besar itu hanya menempati peringkat 73 dalam daftar serangga anehnya. Masih ada lebih dari 72 serangga yang bahkan lebih menakutkan dalam daftar itu. Hani yang secara pribadi telah menyaksikan kekuatan belalang iblis tercengang. Hani dengan semangat melihat-lihat daftar hampir sepanjang hari, sebelum akhirnya menarik perasaan spiritualnya dari slip giok. Setelah beberapa saat merenung, dia mulai mencocokkan serangga yang dia temukan dengan deskripsi serangga fantastis yang pernah dia baca. Hasilnya membuat Hani sedikit kecewa. Tanpa mempertimbangkan kegunaan lain yang mungkin dimiliki serangga, peringkat mereka terlalu rendah. Hanya 2 dari mereka yang berperingkat di bawah 200. Selebihnya berada di peringkat antara 2 dan 300. Seandainya kultivator sekte pengendali roh mendengar keluhan Hanli, dia pasti akan mengutuknya, karena serangga-serangga aneh itu sangat sulit untuk didapat. Apalagi peringkat 100 teratas, bahkan serangga peringkat 3 hingga 400 adalah ras langka yang diperoleh selama beberapa ratus tahun usaha dan perjuangan yang kejam.